Selamat datang di channel IPCN Dongeng. Saat ini saya berada di kebun Tambi. Kebun teh yang begitu hijau, begitu sejuk udaranya di era new normal. Welcome new normal. Ayo guys, yang kangen dengan Wonosobo, ini sedikit melepas rindu buat teman-teman. Area manapun. Saya jelaskan satu persatu. Kenapa masker ini penting? Masker itu mungkin kita sudah sering melihat, mendengar, oh kita harus pakai masker, kita harus gini-gini, tapi kita mungkin belum paham betul apa sih alasan-alasan yang menyebabkan kita harus melakukan hal seperti itu. Yang pertama, di bicara tentang infeksi itu ada namanya 6 rantai penularan infeksi. Ada apa saja? Yang pertama ada agen atau virus. Agen itu adalah contohnya seperti kuman, bakteri, virus, itu agen. Terus reservoir itu tempat hidupnya kuman atau agen tersebut. 3, tempat keluarnya agen, tempat keluarnya kuman atau port exitnya. Berikutnya adalah cara transmisinya, lewat apa? Droplet, airborne, kontak, atau dengan cara yang lain. Berikutnya adalah port entry-nya, pintu masuknya kuman atau agen atau virus itu ke tubuh kita, dengan cara seperti apa, lewat mana. Dan terakhir adalah penjamu yang rentan atau orang-orang dengan penurunan daya tahan tubuh ya, atau daya tahan tubuhnya yang kurang. Dalam konteks COVID-19 ini, agennya adalah, saya pakai bahasa yang mudah dipahami aja ya, ada virus corona di situ, reservoirnya atau tempat hidupnya di area sini, saluran nafas atas. Terus exitnya tempat keluarnya virus tersebut adalah dengan cara lewat mulut dan hidung, lewat percikannya, ini ya, lihat sini. Terus transmisinya dengan cara droplet dan kontak. Dropletnya adalah ketika seseorang batuk bersin, dia mengeluarkan partikelnya, agennya jadi droplet atau percikan. Terus dia melayang, jatuh di permukaan lingkungan, permukaan tubuh, atau permukaan apapun. Terus ada seseorang yang memindahkannya dengan cara kontak, memegang area tersebut, sehingga terjadi transmisi kontak. Berikutnya adalah entry, tempat masuknya kuman tersebut atau agen tersebut atau virus tersebut. Di konteks COVID-19 ada segitiga wajah yang harus kita lindungi, itu sebagai pintu masuk. Yang pertama adalah mulut, hidung, dan mata. Ini yang harus kita lindungi karena itu adalah pintu masuknya agen tersebut. Sedangkan untuk penjamu yang rentan atau orang dengan penurunan daya tahan tubuh, maka mereka akan mudah terinfeksi, seperti pada orang tua, manula, orang dengan imunokompromis, dengan komorbid, penyakit penyerta. Makanya sering kita dengar untuk beberapa pasien yang meninggal akibat COVID, kebanyakan adalah, sebagian besar adalah orang-orang dengan komorbid, karena memang dia mengalami penurunan daya tahan tubuhnya. Sedangkan 6 rantai itu harus kita pahami, sehingga kita akan paham, oh kenapa kita sih harus menggunakan masker, kenapa sih kita harus menggunakan
cuci tangan, kenapa kita harus menggunakan pelindung wajah, face shield atau kaca mata. Jadi penjelasannya adalah satu, kenapa masker ini penting. Masker itu adalah menutup jalan masuknya kuman. Kita ketahui masuknya kuman atau virus corona itu dari mulut, hidung, dan mata. Nah, fungsi masker ini adalah menutup area mulut dan hidung. Ketika pintu masuk tidak ada, misalkan lawan bicara kita ada yang batuk bersin, insya Allah kita sudah terlindungi. Seperti kita ibaratnya mau masuk ke rumah tapi pintunya dikunci, ya kita tidak akan bisa masuk, sangat tidak mungkin bisa masuk. Fungsi kedua, masker ini digunakan sebagai jalan menutup pintu keluar. Pintu keluar dari siapa? Dari seseorang yang sakit ataupun dia yang terinfeksi, baik penyakit flu, TBC, dia batuk bersin, yang kalau dia tidak pakai masker, dia akan membuat droplet dan itu terbawa dan akan mengenai orang lain. Tapi kalau individu tersebut menggunakan masker, ketika dia batuk bersin, dia sudah ditutupi. Jadi ada fungsi dua, menutup jalan masuk dan juga menutup jalan keluar. Ini yang harus kita pahami, kenapa sih kok harus pakai masker. Jadi kalau dua-duanya memakai masker, maka masker saya melindungi Anda dan masker Anda melindungi saya. Itu kenapa WHO menyampaikan tiap individu harus menggunakan masker. Benar, dulu masker awal COVID adalah, dan jauh sebelum COVID, bahwa masker itu memang digunakan untuk mereka yang sakit. Itu benar, bukan berarti plin-plan atau main selama enggak. Itu dulu memang masker digunakan untuk orang yang sakit, batuk, pilek, flu, TBC, itu harus pakai masker, yang sehat tidak. Tapi di situasi pandemi seperti ini, kita yang enggak ngerti gejalanya, enggak ngerti orangnya siapa yang sakit, maka itu digunakan semua, masker untuk semua. Terus yang kedua, cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Jadi droplet dan kontak, transmisinya, penularannya. Ketika seorang batuk bersin, dia tidak pakai masker, dia nutup seperti ini, dia megang permukaan, entah itu di mobil, di angkutan umum, terus di kursi, di meja makan, di tempat umum lainnya. Mungkin dia pas keluar dia sudah pakai masker, tapi sebelum dia pakai masker di rumah atau di tengah jalan atau dimanapun, dia sempat batuk pilek, batuk bersin, dia menutup dengan tangan seperti ini. Virusnya ada di sini, dia nempel ke permukaan lingkungan. Nah, kebetulan kita datang duduk di situ atau pegangan di area itu, kita pegang, kita lupa sudah pakai masker, ternyata mata enggak kita amankan, kita pegang area mata, maka transmisinya terjadi. Itu yang dimaksud dengan kontaknya. Oleh karena itu cuci tangan itu penting. Cuci tangan penting sebelum kita, kalau kita sudah sering cuci tangan, maka insya Allah tangan kita jadi bersih, tentunya dengan cara yang benar ya. Cara yang benar itu insya Allah bersih. Ketika kita lupa memegang area mata, area mulut, hidung, itu insya Allah sudah aman. Oleh karena itu, selain cuci tangan, masker sebaiknya juga kalau kita bepergian ke tempat umum keramaian ada, kita menggunakan pelindung mata. Ini kita bisa gunakan. Ketika kita terlena, lupa, terus kita pegang mata, ini paling tidak ada yang untuk mengamankan. Ini murah di toko-toko bangunan banyak. Ini harga kisar 15.000 sampai 20.000 lah. Kalau kita bepergian keluar, kalau tidak ada kacamata ini ya pakai kacamata yang lain tidak apa-apa. Kalau untuk masyarakat umum, tapi kalau untuk tenaga medis kan ada khusus untuk kacamata APD. Jadi tadi cuci tangan sudah, masker sudah, pelindung mata ini ya penting karena transmisi atau jalan masuknya adalah lewat mata. Selanjutnya adalah physical distancing atau social distancing. Kenapa sih sudah pakai masker dua-duanya, kenapa masih harus jaga jarak? Ada beberapa pertanyaan kayak gitu. Begini, jaga jarak itu penting, tetap penting meskipun kita sudah menggunakan masker atau APD tadi ya.
Tadi saya sampaikan di awal, kita tidak ngerti orang tersebut tadinya sebelum dia pakai masker, sebelum dia ketemu dengan kita, dia mau habis ngapain. Tadi saya sampaikan dia batuk bersin ngawur gini, terus kita dempet-dempet, pegang-pegang dan sebagainya ke baju kita, ke lingkungan dekat kita lupa cuci tangan. Itu risikonya. Jadi walaupun kita sudah pakai masker, tetap jaga jarak, itu penting. Ingat, masker kita tidak semuanya standar. Walaupun dua-duanya sudah pakai masker, kalau hanya sekedar satu lapis kain itu masih berisiko. WHO merekomendasikan untuk 3 lapis kain untuk masker kain. Dan untuk masker bedah itu sudah sesuai standar atau masker medis. Tapi kalau untuk masker kain, banyak di antara kita yang masih belum memenuhi standar persyaratan 3 lapis masker kain tersebut. Ada risiko potensi untuk tetap droplet itu banget kencangnya, itu masih bisa keluar. Itu kenapa physical distancing tetap diperlukan dalam hal ini. Terus yang terakhir yaitu tentang pola hidup sehat dan bersih ya. Itu wajib kita jalankan. Kita baru pergian dari luar mau masuk rumah ya, kita harus segera mandi, jangan ketemu keluarga dulu, mandi. Semua peralatan yang berisiko kontaminasi atau terpapar di perjalanan lebih baik segera dipisah, dicuci. Terus makan makanan bergizi, olahraga teratur, terukur. Jangan asal olahraga, kita kemampuannya harus mengukur kemampuan. Kita pengen sehat tapi olahraganya ngawur, tidak terukur, malah akhirnya membahayakan diri kita. Baik, itu teman-teman kita kira untuk persiapan new normal di kabupaten kita, Kabupaten Wonosobo. Tetap jalankan protokol kesehatan biar kita bisa bermain lagi bebas, menjumpai alam indah Wonosobo. Begitu karya ciptaan Tuhan yang luar biasa ini, jangan sampai kita lewatkan. Kita rindu akan suasana-suasana seperti ini. Inilah Wonosobo, mari kita jaga Wonosobo bersama-sama. Mari kita lawan COVID-19 bersama dengan menjalankan protokol sesuai peran fungsi masing-masing. Sebagai tenaga medis, biarlah mereka bekerja sebagai tenaga medis dengan sebaik-baiknya. Di tim gugus juga bekerja dengan luar biasa. Pemda Kabupaten juga supportnya luar biasa, sudah habis-habisan untuk memerangi COVID. Dan kita sebagai masyarakat juga harus patuh menjalankan semua regulasi yang telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo maupun tim gugus di tempat kita. Begitu teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan insya Allah segera kita akan melalui pandemi ini dengan selamat. Kita berusaha bersama, nanti kita selamat bersama. Kemarin data terakhir masih ada 3 kasus konfirm yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga semua setelah ini sembuh dan yang sedang antri swab nanti hasilnya negatif semua. Sehingga kita bisa menikmati kembali kehidupan normal, artinya new normal dengan tata cara protokol sampai benar-benar virus ini hilang dari muka bumi. Sampai kapan kita tidak ngerti, selama kita belum, pemerintah negara ini belum menyampaikan bahwa kita sudah kembali pada tatanan hidup yang benar-benar normal, maka kita tetap patuhi protokol dari pemerintah yang ada. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tunggu di Wonosobo. Untuk teman-teman di luar Wonosobo, silahkan datang tempat wisata kita, nanti kalau sudah dibuka silahkan berkunjung. Banyak sekali tempat-tempat indah di Wonosobo yang perlu dikunjungi, dan insya Allah itu memberikan suatu kedamaian dalam hati dan pikir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.